Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babun atau bab fil yaqin, di dalam yakin, wa tawakkul dan tawakal, ya, dalam yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal itu aslinya bahasa Arab, Pak. Jadi udah jadi bahasa Indonesia tuh. Bab tentang yakin dan tawakal. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما." Ya. Allah berfirman, walamma ra'a, ketika melihat al-mu'minuna, orang-orang mukmin, ya, ketika orang-orang mukmin atau tentara mukmin melihat al-ahzaba, musuh mereka, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah dan Rasulnya, wa ma zadahum, dan tidak bertambah hum, bagi mereka, illa imanan, kecuali keimanan mereka, wa tasliman, dan keislaman mereka, ya. Jadi ketika orang-orang muslim berperang, kemudian mereka melihat musuh-musuhnya, ya, mereka malah bilang begini, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, ya, bertemu dengan musuhnya di dalam peperangan, dan maha benar Allah dan Rasulnya, dan tidak bertambah kecuali keimanan dan keislaman mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Alladzina qala, ya, yaitu berkata lahumun nas, ya, orang-orang munafik berkata kepada orang-orang muslim, innan nasa qad jama'u lakum, sungguh para manusia, musuh-musuh kalian benar-benar sudah berkumpul, ya, berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah engkau akan musuh-musuh kafir itu. Nah, gitu dikatakan oleh orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik. Tentara kafir sudah banyak ngumpul, mereka mau menyerang kalian. Fakhshawhum, ditakut-takutin, ya, fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Nah, ini orang muslim ditakut-takutin oleh orang munafik, takutlah kepada mereka. Fazadahum, maka bertambahlah bagi kaum muslim imanan, keimanan mereka. Wa qalu, dan orang muslim tadi berkata, ya, berkata apa? Berucap hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, jadi cukup bagiku Allah sebagai wakil, ya, berserah diri, bertawakal kepada Allah. Fanqalabu, ya, kemudian mereka pulang, orang muslim pulang, berakhir perangnya, bini'matin minallah, ya, mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan kemenangan, wa fadlin, ya, dan keutamaan, lam yamsashum, tidak tersentuh orang-orang muslim, su'un, sesuatu yang jelek, ya, enggak kena sabetan pedang, enggak kena panah gitu, ya. Wattaba'u ridwanallah, ya, dan diikuti dengan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil azim, ya. Wallahu dzu fadlin azim. Ya, jadi ketika kaum muslim ditakut-takutin, udah banyak itu tentara musuh, ya, bukannya takut, malah keimanannya bertambah, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil.
cukup bagiku Allah, ya, dan ia berserah kepada Allah, tawakal. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut, ya, bertawakallah al hayyi, kepada yang maha hidup, yaitu Allah yang maha hidup, alladzi la yamut, dan yang tidak mati, ya. Bertawakal kepada Allah yang maha hidup, alladzi la yamut, dan tidak mati. Karena cuman Allah doang yang kekal, Pak. Sifatnya Allah baqa, wujud, kidam, baqa, nah, kekal. Wa qala ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Ya. Kalau mereka tidak beriman, ya enggak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, fa iza azamta fatawakkal 'alallah, ya, maka ketika engkau punya tekad, azam, bertekad bulat, ya, dengan perhitungan matang, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Nah, ini apa yang dicontohkan oleh Ibunda Hajar, ya. Ibunda Hajar kemarin udah ini belum, ya? Ibunda Hajar itu tujuannya untuk nyari air, ya, Pak. Ibunda Hajar, saya udah ngomong di sini belum, ya? Saya ulang lagi deh biar apa? Lupa saya nyampein di mana waktu itu. Ya, Ibunda Hajar, ketika Ibunda Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi ditinggal di padang pasir, biwadin ghairi zizar'in, ya. Udah, ya? Itu nyarinya Zam-Zam. Nah, itu. Jadi tawakal tuh bukan hanya pasrah total saja kepada Allah. Tidak cuman itu, tapi tetap berikhtiar kepada Allah. Nah, itu namanya tawakal. Nyarinya air, kalau ukuran orang awam, orang yang mudah putus asa, bukan orang awam, orang yang mudah putus asa, itu nyari di Bukit Sofa nggak dapat air, ke Marwah nggak dapat air, balik lagi ke Sofa nggak dapat air, udah paling itu cukup. Akhirnya lemes tuh, wah, putus asa. Nah, kalau orang beriman, wala tai'asumir rohillah, jangan berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Ibunda Hajar sampai 7 kali bolak-balik Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah sampai 7 kali. Nah, itu yang kemudian bentuk daripada tawakal yang benar-benar tawakal. Jadi ikhtiarnya pol mentok sampai kemudian Allah datangkan, hadirkan air di sana. Oke, gitu, Pak. Kalau punya cita-cita, punya kepinginan, punya apa, ya? Ya, cita-cita. Ibu punya cita-cita, misalnya saya pengen pergi haji, ya, harus, Bu, harus punya itu niat seperti itu. Saya pengen ke Baitullah, saya mau pergi haji. Jangan mikir bahwa ya Allah, saya apa sih, cuman misalnya, mohon maaf, saya hanya jualan nasi uduk gitu misalnya, saya hanya jualan keripik misalnya. Jangan lihat itunya, Pak. Ketika kita sudah punya niat, udah, jangan lihat yang jualan-jualan tadi. Kayaknya tuh bagaikan apa, ya? Kalau kita cuman mikir kayak gitu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, kayaknya kok berat. Jualan nasi uduk sehari paling untung taruh 100.000. Mau berapa tahun ini bisa pergi haji? Udah, jangan mikir itu. Ya, udah, Allah yang nanti akan mewujudkan cita-cita kita. Biarkan langit yang bekerja gitu istilahnya. Ya, itu namanya ikhtiar tawakal yang dicontohkan Ibunda Hajar. Ini kisah bener. 5 tahunan apa berapa tahun lalu lah, lupa lah. Pokoknya ada orang datang ke saya cerita tuh, Ustaz, saya tuh OB outsourcing. Ini belum pernah di mic nih kalau 4 matanya. Saya tuh OB outsourcing. OB baik, Pak, bagus, Pak, halal itu, Pak. Terus dia bilang gini, saya itu pengen ini pengen itu, cuman ijazah saya ini, gitu misalnya. Dia ngomong cerita begitu.
Dia cerita ke saya begitu. Saya bilang, ketika kamu punya cita-cita, kamu punya kepengenan, jangan mandang diri kamu sendiri. Pandanglah Allah yang punya segalanya, yang bisa mewujudkan segala cita-citamu, segala impianmu, segala tujuanmu. Gitu. Nah ini contoh dari Ibunda Hajar tuh. Logikanya nggak dapat bu, ya kan? Nggak dapat, nyari air di tengah gurun yang nggak pernah sama sekali ada air di sana, nggak pernah sama sekali ada air. Logika kita nggak nyampe itu, ya kan? Logika, jangan kita, Nabi Ibrahim aja logikanya begini. Nabi Ibrahim itu doanya, tolong anak dan istriku, temuin mereka seseorang yang bisa membantu. Orang nyarinya, seandainya orang datang bawa air, kalau lelaki istrinya para nabi cantik-cantik pak, itu bisa bahaya, malah jadi fitnah malah kan. Tapi Allah nggak datengin air, nggak datengin orang untuk membawa air, enggak. Malah Allah datengin malaikat Jibril turun, sumber mata air yang memancar langsung dari dalam tanah, dalam pasir, malah itu padang pasir itu. Nah itu logika nggak masuk kan, sama lah kayak kita sekarang. Ya Allah, iya saya jualan nasi uduk mana bisa sih ke Mekah gitu. Alhamdulillah Allah wujudkan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Halo Pak. Ayo. Ini tahadus bin nikmah 2020 ya. Saya berangkat umroh kan. Itu apa ya bahasa ininya ya? Nah, pokoknya berangkat aja lah, modal dengkul ya. Modal dengkul Pak. Ya. Itu 2018 itu saya punya himmah yang kuat, cita-cita tinggi. Saya bilang, ya Allah, pengen banget ke tanah suci. Kalau baca maulid, Allahumma yassir lana ziarah Makkah Madinah gitu. Pas Mahalul Qiyam tuh saya baca itu. Karena Mahalul Qiyam, ini tambahan dikit, ketika Mahalul Qiyam banyakin minta di situ, Pak. Ya kan? Banyakin minta di situ. Ya karena Nabi datang di situ. Hadir. Ya mudah-mudahan dengan wasilah itu Nabi gampangin urusan kita, Allah kabulin segala doa kita. Nah itu pas sampai 2 tahun kemudian 2020. Nah itu terus, Ustaz mau umroh enggak? Lah mau, siapa yang nolak kan umroh. Saya tuh udah istiqoroh, kata yang berangkat saya. Saya tuh istiqoroh 1 kali nongol wajah ibu-ibu. Saya tawarin enggak mau. Terus kedua saya istiqoroh lagi, ibu-ibu lagi 2 kali saya tawarin ibu A dan ibu B, nggak mau. Nah ini yang ketiga kali saya nggak istiqoroh dah, nggak istiqoroh saya langsung nawarin Ustaz, kenapa nggak istiqoroh Bu Haji gitu. Saya udah nggak bingung, orang yang istiqoroh kan orang yang bingung. Udah saya nggak bingung, udah Ustaz aja langsung. Alhamdulillah berangkat itu tahun berapa ya? Februari 2020 ya. Alhamdulillah tuh berangkat. Nah itu nggak kepikiran Pak, gaji segini lah gitu, gaji segini buat makan, buat sehari-hari, kick pas gitu, nabung paling berapa kan? Umroh 20 waktu itu 24 juta itu ya. Berangkat itu, alhamdulillah. Ya tuh, tawakal yang nyata itu begitu. Alhamdulillah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi ketika kita azam, punya tekad yang bulat, perhitungan yang matang, maka bertawakallah kepada Allah. Wal ayatu fil amri bitawakkul, dan ayat dalam perkara tawakal ini katsiratun, sangat banyak, maklumatun, yang sangat dikenal. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Kelihatannya gajinya pas-pasan, tapi bisa hidup 1 bulan, bisa makan, bisa minum, bisa bayar ini, bayar itu.
Nah, itu berarti tawakal, Allah mencukupinya. Ya, orang yang tawakal tuh dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aikafihi atau mencukupi, sama. Aikafihi itu, kafihi dan hasbuh itu sama-sama mencukupi. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah, yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar. Ya, orang yang beriman ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya Allah, zadahum imanan, maka bertambahlah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan kalianlah kalian bertawakal. Ya, maka ketika kita berasa, ketika misalnya azan, Allahu akbar gitu kan, lafaz Allah terdengar dikumandangkan, bergetar kita, ya Allah, alhamdulillah udah azan. Kan kita enggak, sebaliknya kadang, ya udah azan lagi, tanggung ini gitu. Begitu kadang kita tuh, lagi tanggung udah azan, ntar ke azannya. Nah itu nggak boleh, ya. Yang nggak boleh digituin tuh hujan, azan, lagi hujan ya, hujan. Lo hujan tuh rahmatnya Allah loh. Jangan. Udah ikhlas aja, terima aja. Doa Allahumma shayyiban nafian, misalnya hujan gitu. Ya. Jadi ketika diperdengarkan nama Allah, bergetar hatinya. Itu kalau beriman ya. Mudah-mudahan kita beriman, Pak. Ya, beriman. Di samping muslim ya beriman kita. Mukmin juga. Ya, dan ketika dibacakan ayat Allah, zadathum imanan, ya, keimanannya bertambah. Wal ayatu fi fadlit tawakkul, dan ayat tentang keutamaan tawakal katsiratun, banyak, ma'rufatun, dan dikenal. Wa amal ahaditsu, dan hadis-hadis tentang tawakal, ya, tentang yakin dan tawakal. Fal awalu, yang pertama, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang Allah ridho kepada keduanya. Anhuma, padahal disebutnya Ibnu Abbas satu, ya, cuman domirnya anhuma, Allah ridho kepada keduanya. Nah, berarti Abbas, Ibnu Abbas tuh anaknya Abbas, berarti Abdullah bin Abbas. Nah ini dua orang ini muslim, maka kemudian Allah ridho kepada dua-duanya sahabat Nabi. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umamu, ya, diperlihatkan kepadaku umat. Fara'aitun nabiyya, dan aku melihat Nabi, wa ma'ahu ar-ruhaitu, ya, dan bersamanya umat yang sedikit. Jadi Nabi diperlihatkan ada umat, kemudian ada Nabi yang umatnya sedikit. Wan nabiyya ma'ahu, dan bersama Nabi itu ar-rajulu, satu lelaki, war-rajulani, dan dua orang lelaki. Ada Nabi yang umatnya cuma satu atau dua. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun, dan ada seorang Nabi yang dia cuma sendiri, nggak ada siapa-siapa bersamanya. Idrufi'a, tiba-tiba diangkat li kepadaku, ya, diperlihatkan kepadaku, sawadun azimun, satu golongan yang sangat banyak, sangat besar. Fadhanantu, aku menduga, annahum
mereka adalah umatku, kata Nabi ini. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, ternyata itu umatnya Nabi Musa dan kaumnya. Walakin ungdur ilal ufuqi, akan tetapi ya aku melihat di ufuk. Fanazartu, aku melihat, faiza sawadun azimun, ya ada kelompok umat atau golongan umat yang besar yang banyak. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, ungdur ilal ufuqil akhirah, lihatlah di ufuk akhirat, ya ufuk akhirat. Faiza sawadun azimun, ada umat yang besar atau golongan yang banyak. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, ya ini adalah umatmu, kata malaikat nih. Wa ma'ahum, dan bersama mereka sab'una alfan, ya sab'una alfan, 70.000. Berarti umat ini umatmu Nabi yang sangat banyak, dan bersama mereka 70.000. Berarti umat yang banyak itu setiap umatnya membawa 70.000. Makanya wajar ketika kita bahasa pondoknya tuh gondelan sarungnya kiai lah. Ketika kita bertorikoh misalnya atau zikrul ghafilin, tandanya kita ikut sama guru kita. Karena di akhirat nanti bareng-bareng Pak robitoh, kita ikut robitoh siapa? Kita ikut tali atau ikatan dengan siapa? Ya. Kalau nggak ke guru kan ke siapa lagi kan? Makanya ada yang torikoh Saziliyah, Tijaniyah, Sidikiyah nggak masuk mutabar itu. Yang kemarin kasus di Jombang itu Sidikiyah nggak mutabar, nggak ada di Jatman. Ya, ternyata itu umatnya Nabi dan bersamanya 70.000 orang. Yadkhulunal jannata, mereka masuk surga bi ghairi hisabin, tanpa hisab, tanpa dihitung. Amin. Wala azabin, dan tidak diazab. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bagian dari umatnya Nabi yang yadkhulul jannah bi ghairi hisab wala azab. Tsumma nahadha, ya kemudian Nabi berdiri dari masjid, fadakhala manzilahu, kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya, fakhadun nas, dan manusia yang tadi ditinggal Nabi, sahabat-sahabat Nabi, ya pada ngomong masing-masing, bercerita, fi ulaikal ladzina yadkhuluna jannah, ya tentang siapa yang masuk surga bila hisabin, tidak dihisab, wala azabin, dan tidak diazab. Ya, jadi setelah Nabi bercerita itu, Nabi berdiri masuk ke rumah dan sahabat pada ngerumpi lah istilahnya. Itu siapa ya kira-kira? Umat yang mana yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab? Faqala ba'duhum, berkata sebagian dari mereka sahabat, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mungkin sahabatnya Nabi. Ya, golongan yang tadi masuk tanpa dihisab dan tanpa diazab tuh sahabatnya Nabi. Terus waqala ba'duhum, berkata sebagian yang lain, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Ya, jangan-jangan mereka adalah orang yang lahir setelah masa Islam. Falam yusyriku billah, dan mereka tidak pernah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru asya'a, ya pokoknya mereka nih sahabat berkata macam-macam lah. Fa kharaja, kemudian Nabi keluar alaihim. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar dan menghampiri mereka. Wa qala, dan Nabi bersabda atau berkata, mal ladzi takhuduna fihi, apa yang kalian bahas, apa yang kalian ributkan, kalian bicarakan. Fa akhbaruhu, beritahu saya. Faqala, Nabi berkata, ya yang tadi tuh yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, humul ladzina la yarquna,
ya, mereka bukan seorang dukun. Ya, dukun tahu Pak ya? Mereka bukan seorang dukun, satu. Wala yastarquna, dan mereka juga tidak datang kepada dukun. Wala yatatayyaruna, dan mereka tidak tatayur. Tatayur itu menghubung-hubungkan sesuatu dengan sesuatu. Misalnya begini, kalau nikah di bulan Apit, apes nanti, pasti apes, begitu misalnya. Dan meyakini itu yang terjadi, itu nggak boleh. Itu namanya tatayur. Nah, jadi mereka bukan dukun, mereka tidak datang kepada dukun, dan mereka bukan seorang yang tatayur. Dia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu, cocokologi gitu lah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Faqama Ukash bin Mihsan, berdiri Ukas bin Mihsan, faqala, dan Ukas berkata, ini sahabat Nabi Ukas, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Wahai Nabi, doakan aku kepada Allah, mintakan kepada Allah semoga aku menjadi bagian daripada mereka yang tadi itu, yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab. Ya. Kemudian faqala, dan Nabi berkata, anta minhum. Ukas berdiri minta didoain Nabi biar saya masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Terus Nabi bilang, anta minhum, kamu bagian daripada mereka. Amin, Allahumma amin. Tsumma qama, kemudian berdiri rajulun akhar, ya, lelaki yang lain. Faqala, dan dia berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Doakan, sama, minta sama kayak Ukas. Ukas tadi minta didoain Nabi agar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan jadi golongan mereka. Ada berdiri lelaki lagi dan minta didoakan yang sama. Faqala, dan Nabi berkata, sabaqaka biha Ukasyah, ya, engkau keduluan Ukas. Jadi yang kedua ini nggak didoain sama Nabi, keduluan sama Ukas. Makanya kalau ada sesuatu apa ya, itu kan berkah nih, terus minta langsung berdiri tuh Ukas, cepet dia nih, sahabat yang wah peka nih, ini peluang untuk mendapatkan doa daripada Nabi, minta sama Nabi, terus dikasih, anta minhum, engkau golongan daripada mereka. Ada yang lain ngiri, saya juga minta Nabi, engkau keduluan Ukas, gitu, kira-kira begitu. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, atsani, hadis yang kedua, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas lagi nih, ya Allah ridho kepada keduanya. Aidon, lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu, ya, pernah berkata, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Ya, Nabi pernah berkata, ini Nabi ngajarin doa Pak. Allahumma laka aslamtu, Allahumma ya Allah laka aslamtu, aku berserah kepadamu. Wa bika amantu, dan aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan aku bertawakal kepadamu. Wa ilaika anabtu, dan aku akan kembali kepadamu. Wa bika khasamtu, dan aku menyerahkan segala perkara kepadamu. Allahumma ya Allah, a'udzu biizzatika la ilaha illa anta, ya, aku berlindung dengan kemuliaanmu, la ilaha illa anta, yang tiada Tuhan selain engkau, antudillani, yang bisa menyesatkanku, antal hayyu, engkau yang maha hidup, alladzi la tamutu, dan tidak mati, wal jinnu wal insu yamutun, padahal manusia dan jin mereka semua mati. Muttafaqun alaih. Wa hadza lafzu Muslim, ini lafaz dari Imam Muslim. Wa ikhtasarahu al-Bukhari, ya, yang di mukhtasar, yang disingkat oleh Imam Bukhari.